Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada salata ala ibadihil mu'minina wal mu'minat wa ja'alaha imadan li hadzal dinil qawim wa ja'alaha usulahal a'malas shalihat. Farada alaina rabbuna subhanahu wa ta'ala khamsa salawati wa bi khamsati awqat laisa lana udrun ta'khiriha 'anil miqat faman hafadha 'alaiha bi imami ruku'iha wa sujudiha wal qira'at kanat li dhunubihi sa'iri kafarat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa as'aluhu majidan min fadlihi fi jami'il awqat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunfi qailaha minal muslikat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu sadat. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin madamatil ardu was samawat amma ba'd faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Seraya dengan penuh kerendahan hati kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat yang tiada terhingga, hingga kita semua mampu menggerakkan seluruh anggota badan kita, memenuhi seruan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam nuansa berserah diri kepadanya, dalam momentum menjalankan ibadah sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan apa yang menjadi pengorbanan kita untuk memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadi ladang catatan amalan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini khatib senantiasa berwasiat, wabil khusus buat pribadi khatib sendiri dan umumnya buat hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, untuk sama-sama kita senantiasa meningkatkan keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan konsep keimanan dan ketakwaan yang sempurna. Takwa yang dimana kita mau menjalankan apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mau dengan penuh keikhlasan kita menjauhi segala apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Dalam nuansa kita, dalam keseharian kita sehari-hari untuk memenuhi apa yang menjadi kewajiban kita, terlebih kewajiban dalam kita memenuhi urusan dunia kita yang kita seimbangkan dengan memenuhi segala apa yang menjadi urusan akhirat kita. Segala macam bentuk, konsep dan rencana sudah kita persiapkan. Segala macam bentuk aktivitas dari awal bangun tidur sampai tidur kembali sudah kita rencanakan. Terlebih dengan berbagai macam predikat yang kita sandang saat ini. Ada di antara kita yang menyandang predikat untuk memenuhi kewajiban dunia dengan menyandang predikat sebagai seorang pedagang. Ada pula yang menyandang predikat sebagai seorang karyawan. Ada pula yang menyandang predikat profesi sebagai abdi negara atau pegawai negeri sipil. Berbagai macam predikat keduniawian kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
dengan kita menjalankannya dengan penuh rencana dan rasa tanggung jawab. Sehingga harapan kita dalam urusan keduniawian dengan predikat yang kita sandang tersebut bisa terpenuhi sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita meraih kebahagiaan di dunia. Namun kita sadari semua bahwa kewajiban ini harus diseimbangkan dengan kewajiban kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjalankan konsep ketakwaan dengan sempurna, sehingga apa yang menjadi predikat kita di dunia dengan menyandang gelar semacam tadi dapat kita sempurnakan dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau menjalankan segala macam bentuk ibadah yang semestinya kita jalankan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Di antara kita mungkin seringkali kerap lalai dan tidak sadar. Dari itu semualah kita semua memiliki tujuan yang sama dalam perkara urusan akhirat. Walaupun di keduniawian kita berpredikat yang berbeda-beda, tapi urusan keakhiratan kita sama-sama memiliki maksud dan tujuan yang sama untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kesamaan ini pula lah dunia ini menjadi jembatan bagi mereka semua untuk meraih keridhaan Allah. Ada di antara mereka yang meraih keridhaan Allah dengan menjalankan predikat profesinya masing-masing dengan penuh kejujuran, dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga apa yang menjadi kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengatur hamba-hambanya untuk senantiasa bertakwa kepadanya menjadi satu tujuan yang dapat dicapai oleh orang-orang tersebut. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Oleh karena itu amat sangat dianjurkan bagi kita agar senantiasa kita tidak bergantung dari apa yang menjadi nilai ibadah kita, sehingga urusan keduniawian kita ini menjadi tolak ukur sejauh mana ibadah ini kita jalankan. Tidak sedikit di antara kita menemukan berbagai macam fenomena berhadapan dengan satu kendala sehingga kita mengartikan ujian, kegagalan ataupun cobaan yang Allah berikan dalam perkara urusan duniawi kita seakan-akan itu semua tidak bisa kita jadikan satu kesalahan dari ibadah yang kita kerjakan. Oleh karena itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam, min alamati itimadi alal amali nuksonu rojai inda wujudi jalili, yang artinya sebagian dari tanda-tanda bagi mereka yang bersandar kepada amal, yaitu berkurangnya pengharapannya kepada Allah Ta'ala ketika adanya kesalahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kutipan ini ternyata menjadi itibar hakikat dari cobaan dalam menjalankan satu urusan kita dalam kehidupan sehari-hari. Bukanlah serta-merta karena ibadah kita, bukanlah serta-merta dapat mengurangi atau menjauhkan kita hingga tidak mau lagi untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat dari itu semua adalah jembatan agar ibadah kita senantiasa khusyuk, agar ketaatan kita senantiasa istiqomah, agar segala sesuatu yang kita harapkan untuk meraih keridhaan Allah bisa dapat kita wujudkan dengan dijembatani melalui urusan duniawi kita. Dari ini pula lah kita senantiasa berharap bahwa apa yang menjadi tujuan kita hidup ini tidaklah terlalu lama, hanyalah bagian dari hiasan ataupun bagian dari perjalanan yang amat singkat. Dari kutipan selanjutnya, Imam Ibnu Athaillah pun berkata, al-hayyu at-tayyu al-haqiqiyyu antazma'a masafata dunya anta darul akhirata aqrabat ilaikal minka. Hakikat dari meringkas satu perjalanan adalah meringkas perjalanan dunia untuk perjalanan akhirat. Hidup di dunia, tapi apa-apa yang dia kerjakan untuk keperluan akhirat. Hidup di dunia, tapi apa yang dia lakukan serba untuk urusan akhirat. Predikat yang disandang menjadi seorang pedagang ataupun petani, pedagang petani yang selalu memikirkan akhirat. Menjadi seorang pegawai yang senantiasa memikirkan urusan akhirat. Menjadi abdi negara yang senantiasa memikirkan akhirat.
Inilah tujuan yang semestinya dengan berbagai macam predikat di zaman modern ini, sehingga tidak membuat kita lupa akan tanggung jawab dan tujuan kita yang nantinya kita akan dihadapkan dengan urusan yang sifatnya abadi, dengan urusan kehidupan yang sifatnya kekal, justru dituai dengan apa yang kita perbuat semasa kita hidup di dunia. Oleh karena itu, hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menekankan dengan begitu tegasnya di dalam Quran surah Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, dan hendaklah pribadi kalian ini memikirkan apa yang akan kalian perbuat untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu sekalian kerjakan. Ayat ini memberikan gambaran agar kita semua mengatur satu rencana dalam proses hidup ini. Meraih kebahagiaan di dunia wajib hukumnya untuk menopang kehusuan dalam meraih kehidupan yang hakiki, yaitu urusan akhirat. Menuntut semua kebutuhan di dunia wajib hukumnya untuk menjadikan jembatan agar kita istiqomah dan khusyuk untuk meraih tujuan akhirat. Dari ini pula lah kita semua bisa belajar untuk senantiasa mengkaji apa yang sudah kita perbuat dalam nuansa ibadah. Kita seimbangi ibadah kita di dunia dan kita seimbangi pula dengan ibadah yang urusan akhirat. Jangan pernah meratasnamakan ibadah ini terbuang sia-sia ketika kita mendapatkan cobaan di dunia. Jangan pula merasa ibadah ini sudah sempurna, seakan-akan kita menjadi yang terbaik di antara hamba-hamba Allah lainnya, sehingga kita mengkucilkan dan menganggap apa yang menjadi amalan ibadah orang lain bagian dari amalan ibadah yang terbuang sia-sia. Sungguhnya hal ini pernah digambarkan oleh Al-Imam Bukhari wal Muslim di dalam kutipan hadisnya nomor hadis 2643. Di dalam kitab Arba'in di hadis kedua, wallahillazi la ilaha ghairu, sungguhnya demi zat yang tiada Tuhan selain darinya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang mengerjakan amalan ahli surga, hatta mayakunu bainahu wa bainaha, sehingga jarak di antara pribadinya dengan surga tersebut hanyalah satu hasta, illa dirahun fayasbiqu alaihil kitab, sehingga takdir yang menjadi pendahulunya berkata lain, fayamalu bi amali ahli nar, sehingga orang tersebut mengerjakan perbuatan ahli neraka, fayadkhuluha, dan masuk ke dalam neraka. Kutipan dari hadis ini menggambarkan bahwa apa yang dikerjakan seseorang dengan ibadahnya yang begitu tekun dalam proses penjalanannya, tahajudnya yang tak pernah lepas, sholatnya yang tak pernah sedikit dia kerjakan, disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah lainnya, puasanya yang rajin dia kerjakan, tidak menjadikan pribadinya ini bangga akan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bisa jadi di akhir hidup nanti justru dia terjerumus dengan perkara perbuatan ahli neraka hingga menjadikan pribadinya ini masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dicontohkan lewat kisahnya Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi, seorang ahli ibadah yang dalam kesehariannya mengerjakan segala macam bentuk ibadah kepada Allah, sehingga jarak antara surga dengan dirinya terasa dekat. Namun di akhir hayatnya justru dia menjadi seseorang yang dapat menjerumuskan pribadinya masuk ke dalam neraka Allah dengan terbujuk segala macam bujuk godaan hingga mau melakukan pembunuhan terhadap imam besar Ali bin Abi Thalib. Di kutipan selanjutnya, gambaran hadis ini juga mengartikan kita, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, sungguhnya ada seseorang di antara kalian yang mengerjakan amalan-amalan ahli neraka. Sehari-harinya dia selalu berbuat dosa, sehari-harinya dia jauh dari perkara untuk menjalankan perintah Allah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sehingga jarak antara neraka dan pribadinya ini sangatlah dekat, kurang lebih satu hasta. Illa ziraun fayasbiqu alaihil kitab, namun catatan takdir mendahuluinya dengan apa yang dia kerjakannya.
Wa ya'malu bi amali ahli jannah, tiba-tiba dia mengerjakan pekerjaan ahli surga, fayadkhuluha, dan dia masuk ke dalamnya. Hal ini pula dikisahkan melalui kisahnya Wahsy bin Harb, seorang yang sangat kejam, seorang yang membenci Rasulullah, seseorang yang pernah membunuh paman Rasulullah, yaitu Sayyidina Hamzah Asadillah. Dari ini pula, saking kebenciannya terhadap Islam, dia mendapatkan hidayah di akhir hayatnya. Wahsy memeluk Islam, kemudian Wahsy senantiasa membela Islam dan berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab, yaitu seorang hamba Allah yang mengatasnamakan pribadinya ini adalah utusan Allah selain dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada kisah di tahun 6302 Masehi. Dari inilah kita belajar agar apa yang menjadi pengorbanan kita dalam menghidupi kehidupan sehari-hari, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, kita senantiasa berbaik sangka. Jangan pernah menilai apa yang menjadi pekerjaan kita ini menjadi bagian dari pekerjaan yang paling sempurna sehingga kita lalai dalam memperbaiki diri. Jangan pernah mengatasnamakan apa yang menjadi pekerjaan orang lain jauh di bawah predikat pekerjaan kita, sehingga kita mengartikan ibadah kita ini lebih baik di antara ibadah orang lain. Pun kita seimbangi dengan apa yang menjadi tujuan utama kita, merencanakan satu kebahagiaan dengan dunia yang sudah kita raih, dengan predikat yang kita sandang sebagai petani, pedagang, karyawan, pegawai negeri. Itu semua kita jadikan jembatan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi hamba yang bertakwa kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman bahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah waf'alul khairati wajtanibu anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wajibullaha ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihillahi hadakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa 'ala tabi'ina wat tabi'in wardu anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hadat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma asli ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin, Allahumma ansur man nasaraddin wahdil man khadalal muslimin waj'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan tadri fiha ahkamu wa sunnatu rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulla syai'in hadha haluna la yakhfa alaih. Allahumma adfa'annal ghala wal bala wal fahsya wal munkar wal bagh wasyuyuba wal mukhtalifata wasyadaida wa mihana ma dhahara minha wa ma baton min baladina hadha khassah wa min buldani muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد